Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama akan membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 atau laporan akhir ya 2024. Hari ini tanggal 2 bulan April 2025. Sebenarnya ini sudah mulai triwulan 2 ya. Tetapi laporan triwulan satunya ya tentu saja belum ada, belum tersedia ya. Kita masih membahas triwulan 4-nya karena di situ adalah laporan terakhir untuk 2024, juga nanti penentuan biasanya ya berapa dividen yang akan didapatkan untuk setahun ke depan ya berdasarkan hasil RUPS. Sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingin menyampaikan disclaimer dulu, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan ataupun juga sebagai bahan edukasi, salah satu cara bagaimana membuat atau langkahnya untuk mengambil sebuah kesimpulan ya, simpulan dari sebuah emiten. Jadi ini bukan sesuatu yang harus ya. Ini hanya bahan pertimbangan saja. Karena setiap aksi dari investor itu adalah tanggung jawab investor itu sendiri. Kemudian juga sebelum kita lanjut, bahwa yang saya sampaikan ini nanti adalah analisa dalam artian fundamental perusahaannya untuk jangka yang panjang. Oleh karena itu setiap aksi ataupun setiap laporan ini hanya satu kali dalam 3 bulan kita bahas. Jadi setiap simpulannya ini berlaku untuk 3 bulan ke depan ya. Dan kita akan cek lagi di triwulan berikutnya untuk melakukan aksi. Oleh karena itu tidak atau bukan dalam kapasitas untuk melakukan aksi beli atau jual dalam tempo yang cepat ya. Karena target kita adalah kalau bisa kita menemukan emiten yang kalau bisa kita beli untuk bisa selamanya, bisa untuk jangka yang panjang. Tetapi setiap triwulan kita akan cek kembali. Itu dulu yang pertama ya. Bila dirasa nanti pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Saya juga sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Jadi nanti kalau Anda ingin melihat lagi emiten-emiten yang sudah saya bahas, bisa dicek di bagian playlist tersebut di triwulan ini ya. Di playlist lainnya juga ada yang sudah saya bahas di triwulan-triwulan sebelumnya sebagai bahan pembanding juga ya. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan kita ini ya akan dalam bentuk cepat ya, karena kita berusaha untuk mengejar banyak emiten yang sudah melaporkan nanti, karena di berikutnya pun akan ada laporan-laporan di triwulan 1. Jadi kita berusaha untuk secepat yang kita bisa, sehingga nanti pembahasannya fokus lebih kepada hasil ya. Lebih kepada hasil, sehingga ya untuk pembahasan lebih dalam tentang emitennya itu silahkan dicari sendiri. Baik, yang pertama ini Toto ya. Surya Toto Indonesia ya. Dari semua data yang kita dapatkan di sini, saya meng-highlight satu di sini bahwa jumlah retail atau masyarakat yang kurang dari 5% itu jumlahnya hanya 7,5%. Meskipun juga saham yang ada di bursa hanya 14%. Separuhnya ada di bursa. Jadi secara umum bahwa perusahaan ini ya tidak emiten, tidak trading. Mereka mungkin masuk ke bursa hanya untuk sebagai persyaratan mungkin ini ya, sehingga mereka tidak mengejar. Jadi yang mereka kejar hanya mereka listing di bursa saja, mungkin seperti itu ya. Itu pemahaman saya saja ya, bisa saja mungkin berbeda pemahamannya. Seperti itu. Selanjutnya
kita akan lihat seperti biasa bahwa dari segi modal ini ada peningkatan ya. Kita hanya punya 2 data di sini ya, triwulan 2 itu meningkat ya, di triwulan 4-nya meningkat. Untuk per tahun ini di tahun 2022 ini keuntungannya Rp30. 2023 itu menurun jadi 23 sehingga growth-nya itu berkurang 22%. Tapi di tahun ini dia naik lagi menjadi 30 atau naiknya 29%. Baik, yang pertama dari segi keuntungan, semula ini sudah keluar dari keuntungan di bawah dari 10%, sekarang dia naik di 12,77 sehingga kategorinya kita kategorikan sebagai Star Wars, artinya untungnya standar, untungnya biasa. Kita bisa jadikan berarti di sini sebagai proyeksi ke depannya di PB, di harga 596-an ya. Sekarang PBB-nya 0,9 ya. Berarti ada proyeksi sekitar 178%, tidak multi bagger tapi ada potensi untuk bagger ya. Lalu untuk saat sekarang bagaimana, apakah bisa beli ya? Untuk saat sekarang kalau kita beli kita dapat diskon 30%. Berarti dia dalam kategori murah ya. Star Wars ini kalau mau masuk biasanya kita mensyaratkan minimal di murah, berarti dia sudah memenuhi kriteria untuk kita beli ya. Kemudian juga di sini untuk penyokongnya dividen, perusahaan ini membagikan dividen di atas 50% ya. Kalau misalnya kita jadikan patokan di tahun lalu di 76%, maka kita akan dapat sekitar 23 atau sekitar 10% ya. Ini termasuk besar. Bagi yang dividen investor ya berarti ini masuk cukup ya, sudah memenuhi kriteria. Jadi valuasinya murah dan dividennya memenuhi kriteria. Untuk free cash flow 11% cukup pan ya. Aset lancar, utang berbunga, pengendali tadi ya. Seperti ini dulu ya. Kemudian pengendali tidak trading juga ya. Hanya di sini tadi yang menurut saya agak riskan ya, apalagi kalau misalnya mereka di sini, kalau saya tidak melihat ke dalamnya ya, kalau yang terjadi sehari-hari misalnya seperti apa saya tidak lihat, broker summary-nya seperti apa. Kalau misalnya mereka di sini kurang liquid, maka kita harus berhati-hati bahwa nanti kalau terjadi mereka masuk FCA ya, dalam artian full call auction, maka itu agak menyulitkan kita ya. Oleh karena itu kalau menurut pemahaman saya, opini saya pribadi ini ya, Anda boleh saja berbeda pendapat, tidak apa-apa. Karena ini hanya opini saja, saya bisa salah ya. Bahkan sering juga salah, jadi tidak masalah, mungkin berbeda ya. Kalau menurut saya di sini sorry. Saya lebih cenderung untuk menunggu ya di sini ya, non marketnya atau retailnya ini lebih dari 7,5 ya. Seperti itu pemahaman saya. Tapi kalau misalnya Anda berpendapat, oh ini bagus, artinya kita pegang saja, kita tunggu saja sampai nanti ada pergerakan, itu bisa saja ya Anda tunggu. Ya, tapi kalau menurut saya pribadi, menurut data yang saya punya, berarti di sini saya lebih cenderung untuk menunggu retailnya nanti bertambah dulu. Itu yang saya pahami. Kemudian mereka sudah membagikan di sini Rp12 ya. Sudah membagikan Rp12 setara dengan 39. Kalau memang nanti istilahnya ini tidak berubah, berarti masih ada sekitar Rp11. Jadi lebih dari 50% yang sudah dibagi ya. Tinggal 40, anggap saja 40%-an lagi yang belum
dibagi. Kalau beli sekarang berarti kita tidak dapat full, tapi mereka yang sudah beli di awal sebelum ini, di saat sebelum interim mereka akan dapat 2 ya. Tapi bagi kita yang belum, berarti kita dapat separuhnya saja ya, atau 45%-nya lah, 47%-nya saja. Seperti itu pemahaman saya ya untuk Toto ini. Anda juga bisa cek lagi mungkin nanti di pergerakannya apakah liquid atau tidak. Tapi perusahaan yang sedikit ini biasanya memang ya likuiditasnya itu memang ditunggu ya. Sekali lagi bagi yang tidak terlalu memperhatikan retailnya ini bisa ya langsung ya. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua, Bolt, Garuda Metalindo ya. Kalau tidak salah ini emiten di bidang baut ya. Dari semua data ini kita dapatkan bahwa dari data awal ya, ini mereka datanya memenuhi kriteria ya dari awal ya. Kalau kita lihat di tahun sebelum-sebelumnya ya, ini di 2022 ke 2023 ada peningkatan 40%, tetapi di tahun 2024 ada penurunan sekitar 14%. Kita lanjut dulu bahwa di sini dari 352 ke 349 tadi ya ada penurunan sedikit ya, dari 47 ya ke 342 ada penurunan, kemudian dari segi keuntungan malah ada peningkatan ya. Berarti di sini valuasinya mix ya, valuasinya bercampur. Dari modal naik, tapi dari segi keuntungan ada peningkatan, mungkin istilahnya di sini berarti ada efisiensi ya. Dari harga naik ya. Valuasinya mix tapi harganya naik ya. Aset lancar juga naik. Hutang ini bertambah ya. Berarti mix di sini ya. Semuanya bercampur, istilahnya begitu. Dari segi valuasi bercampur, dari segi ketahanan perusahaan juga campur, ada yang naik dan ada yang turun ya. Baik, sekarang kita lanjut seperti biasa ke keuntungan bersihnya. Saat ini dia 11,5%, kategorinya berarti Stalwarts ya. Kemudian dari sini ya, karena di Stalwart berarti kita bisa cekkan di sini PBB 2,5-nya ya. Mungkin bisa saja kita jadikan patokan di sini PBB 2,5-nya di 874. Yang jadi permasalahan sekarang dengan PBB 2,5-nya sudah terlewati malah ya. Jadi dia Stalwart tapi PBB-nya sudah dilewati ya. Jadi ini istilahnya kalau misalnya kita pegang ini berarti kalau memang kita memegang berarti sudah bisa dilepas kemarin ya. Mungkin sudah saat yang lalu sudah bisa dilepas. Kalau mau beli sekarang gimana? Kalau mau beli sekarang itu valuasinya sudah 2 kali lebih mahal ya. Dari harga yang semestinya ini sudah 2 kali lebih mahal. Jadi kalau beli sekarang ibarat harga nih ya 10.000 berarti kita belinya mungkin di 30.000 ini ya. Barang seharga 10.000 atau 1.000 ya kita beli di harga 3.000. Ya seperti itu. Namun dari segi dividen ya ini ternyata mereka ini sangat ini ya 73 berarti mereka membagikan dividen termasuk kategori besar ya, memenuhi kriteria, tetapi karena ya tadi valuasinya sudah mahal di Stalwart dan valuasinya mahal sehingga yang terjadi dividennya hanya 2,4. Berarti dia belum memenuhi kriteria kita ya, kalau menurut bukan kita ya, kriteria menurut pemahaman saya ya. Sehingga di sini valuasinya mahal dan dividennya belum mampu
mencukupi meskipun dia sudah di PR-nya besar ya. Oke, untuk free cash flow-nya oke, 19%, aset lancarnya sudah oke, hutang ini sangat kecil ya, sehingga untuk ketahanan perusahaan ini sangat aman ya, sangat aman untuk ketahanan perusahaan. Jadi secara umum dulu bahwa menurut saya pribadi perusahaan ini bagus dalam artian dia untung, walaupun untungnya tidak termasuk yang untung sangat besar ya, tapi dia untungnya standar ya. Oleh karena itu kalau melihat data ini, kalau menurut saya pribadi ya, berarti ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama di sini divaluasi ya, divaluasi ini mahal berarti harga ya, menunggu harga. Itu yang satu. Untuk dividen yang besar tadi ya tidak bisa lagi ya, kita hanya menunggu harga ini turun dan sehingga nanti dividennya juga memenuhi kriteria. Jadi itu saja ya. Lalu di kondisi yang mana? Berarti kalau stalwart kita mengharapkan dia di minimal valuasi, minimal harganya di sini ya. Coba kita lihat 322. Nah, maka dividennya pun memenuhi kriteria. Jadi satu saja ya. Berarti untuk triwulan ini bisa saja ya, dengan syarat menunggu tadi ya. Dengan syarat menunggu harganya turun, bahkan ya harus jauh sekali turunnya ya. Kalau ke stalwart misalnya, kalau ke wajar misalnya 403 saya kira belum ya. Valuasinya wajar, dividennya sudah memenuhi ya, tapi valuasinya wajar. Cuma yang mungkin kita khawatirkan bisa saja harganya akan jauh lebih turun misalnya ya. Jadi untuk stalwart tetap kita berharap di harganya turun di bawah ini ya. Baik, jadi untuk Bolt ini kita menunggu nanti harganya turun ke valuasi sekitar sini ya, ke bawah. Oke, selanjutnya kita bahas yang ke berapa ini? Yang ketiga kalau tidak salah ya, Cita. Seperti yang pertama tadi apa? Toto ya, di sini saya highlight mungkin di sini ya. Jumlah retailnya ini hanya 7,5%. Sebenarnya dia sudah memenuhi kriteria untuk minimal ya, minimal retail itu 7,5 sudah memenuhi ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, bahwa 7,5 itu hanya baru memenuhi ya. Mungkin kita perlu juga mengecek lebih jauh nanti di situ volatilitasnya, likuiditasnya ya. Kalau likuiditasnya banyak tidak ya likuiditasnya banyak tidak masalah 7,5-nya ya. Dalam artian bahwa tidak ada pengaruh kekhawatiran untuk FCA, tapi kalau likuiditasnya kecil, nah kita akan beresiko akan tidak terjadi transaksi yang banyak sehingga terjadi call auction-nya itu. Baik, yang pertama kita cek dulu dari segi sini. Modal ada peningkatan ya. Keuntungan bersih ini juga meningkat drastis 3 kali lipat ya. Coba kita cek di sini ya, dari 181 ke 628 ini naiknya 246%. Jadi untuk perusahaan ini sangat keuntungan bersihnya sangat meningkat ya, modalnya meningkat juga, sehingga dia ini growth-nya 246% atau hampir 2,5 kali lipat ya. Untuk harga naik juga sekitar Rp600 ya. Jadi valuasinya meningkat, harga pun mengiring. Untuk aset lancar ini bagusnya juga ikut meningkat juga ya. Hutang menurun, berarti dapat kita simpulkan secara umum ya, secara umum bahwa perusahaan ini kinerjanya membaik, bahkan sangat baik ya. Kecuali untuk non-warkapnya ini tadi ya.
Baik, itu yang pertama. Kemudian dari segi keuntungan, ya keuntungan bersih ini 32%. Ini sangat luar biasa juga ya. Sehingga dia kita kategorikan untungnya sangat besar. Kategorinya fast grower ya. Kemudian untuk yang bagian 2 ini berarti 4,5 ini tidak kita jadikan target ke perkembangan karena dia untungnya sangat besar, berarti ada peluang untuk harga nanti naik jauh lebih tinggi lagi ya. Kemudian apakah saat ini saat yang tepat untuk kita beli misalnya ya? Ternyata dari data yang kita dapatkan ini diskonnya 53%. Berarti ya valuasinya murah. Fast grower ini menghendaki valuasinya cukup di wajar saja di bawah ini. Namun sekarang diskonnya jauh lebih banyak lagi, dia bahkan jauh di bawah ini ya. Di bawah 3.100. Berarti ini diskonnya sangat besar ya, 53%. Berarti misalnya bolehkah kita beli ya? Kalau menurut data yang kita punya berarti di sini layak untuk kita beli, itu yang pertama ya. Selanjutnya kita mau konfirmasi dengan dividen. Mereka bagikan dividen tahun sebelumnya ini kecil saja, di tahun lalu ini 64%. Sehingga dia termasuk dividennya yang besar. Sehingga dividen yang besar ini juga menghasilkan yieldnya 13%. Jadi valuasinya murah, layak untuk kita beli. Juga upah menunggunya ini termasuk besar kalau nanti tetap di sini ya. Tapi tetap kita menunggu RUPS-nya nanti berapa. Cuma secara garis besar kalau masih sekitar sini ya, maka kita akan dapat yang sebesar ini dulu proyeksinya ya. Hanya saja lagi sedikit di sini free cash flow-nya agak kecil ya, di bawah 5%. Jadi mungkin jadi dua ya, bahwa kepemilikan masyarakat sedikit, free cash flow-nya juga sedikit. Untuk yang lainnya ketahanan perusahaannya tidak masalah ya. Tadi ya sampai kepemilikan tadi. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini oke ya. Kemudian pengendali bisa trading tapi hanya sedikit saja ya, yang lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu kalau menurut opini saya, ya ini opini saya ya, bukan berarti ini mutlak harus, bisa saja saya tidak benar ya, ini hanya masalah opini ya. Kalau menurut saya pribadi ada satu tadi ya di sini tadi, oke, non warkapnya di sini ya. Saya menganggap di sini agak perlu kita cermati lebih jauh. Dari segi valuasi, sekali lagi perusahaan ini untung besar, kemudian dividennya besar. Mungkin saja juga di sini bahwa coba kita lihat ya, bahwa pengendali tidak menjual saham mereka di bursa, mereka hanya fokus kepada perusahaan. Kenapa? Karena untungnya besar tadi. Mereka lebih kepada dapat dividennya juga. Dan retail pun hanya sedikit. Jadi di sini mungkin kalau misalnya Anda berpegang bahwa 7,5 ini tidak masalah, berarti boleh saja dibeli ya. Tapi kalau menurut opini saya pribadi ya, saya tetap menunggu ya. Ya, retailnya itu bertambah ya, tidak sejumlah itu. Ya, itu menurut pemahaman saya. Tapi bagi Anda yang melihat ini opportunity, ini kesempatan, juga bisa ya. Tapi itu kita istilahnya silakan lakukan penelitian lebih jauh lagi.
Oke, seperti itu. Selanjutnya kita cek ya Sunindo Pratama atau Suni ya. Dari data yang kita dapat di sini semuanya sudah memenuhi kriteria ya. Semua sudah memenuhi kriteria. Tinggal kita cek lebih jauh ya. Ini nanti ada sedikit yang untuk modal ada peningkatan, untuk keuntungan juga ada peningkatan, berarti di sini valuasinya membaik ya. Bahkan di sini ya, ini peningkatannya luar biasa ya dari ini tahun 2022 keuntungannya 25, 2023 40, sekarang 82. Jadi ini anggap eksponensial ya keuntungannya. 61 kemudian 100,4 ini meningkat cepat ya. Kemudian lagi di sini ada yang kita highlight bahwa asing di sini ya, asing di sini 18% dari dan lokal hanya 5% dari 24% yang ada di bursa. Berarti di sini pergerakan asing menentukan ya. Pembelian asing menentukan ya seperti itu. Karena pergerakan mereka menggerakkan harga ya. Oke. Tadi sudah sampai di sini ya. Oke. Lanjut kita cek dari segi keuntungan ini 26, sekitar 26 saja, berarti ya jelas untungnya besar ya. Perusahaan ini, emiten ini untungnya besar. Karena itu mungkin kenapa dilirik oleh asing juga ya. Selanjutnya oleh karena itu di sini kita tidak jadikan highlight ya. Coba kita cek. Ambil di sini ya. 775 ini bukan tujuan lagi karena dia sudah hampir ya di 2,47. Sudah hampir di sini kan 765 sudah hampir 775. Sekali lagi untuk fast grower kita tidak menentukan lagi harganya berapa di berapa karena kita berusaha untuk mengikuti saja pergerakannya kemana. Kemudian untuk saat ini bagaimana, apakah bisa beli ya. Untuk valuasinya ini kategorinya ya kita dapat diskon 8%. Untuk fast grower di valuasi yang wajar itu kita bisa saja beli. Kenapa? Karena fast grower itu kalau menunggu ke valuasi murah ya memang terlalu agak sulit ya. Terlalu kalau istilahnya sampai ke sini ya bisakah? Bisa, cuma itu berarti sangat diskon ya, diskonnya sangat besar. Sampai di sini pun ya sudah bisa ya. Dan sekarang dia di bawah dari ini berarti valuasinya wajar ya. Berarti sudah bisa untuk kita beli, istilahnya begitu. Tinggal kita cek tentang penyokongnya, dividennya ya. Perusahaan sudah membagikan dividen sekitar 10% dari seluruh keuntungan. Nah sayangnya di sini bahwa pertama dividen sebesar itu kalau menurut kita belum memenuhi kriteria, plus tadi di harga wajarnya pun ya, di harga wajarnya sekarang ya kan di valuasi wajarnya dividen yieldnya hanya sekitar 1%. Berarti dividennya upah menunggu kita ini terlalu, kalau menurut kita masih terlalu kecil. Sehingga untuk saat ini kan yang terbaca seperti ini. Kalau memang kita mau beli saat ini ya saat yang termasuk boleh untuk beli, tetapi pada saat menunggu nanti kita mendapatkan dividen yang belum memenuhi kriteria seperti itu. Untuk free cash flow udah besar, oke, aset lancar dan lain-lainnya tidak ada masalah ya. Perusahaannya, ketahanan perusahaan oke. Tinggal tadi bahwa untuk
opini akhir saya untuk perusahaan ini tentu saja kalau melihat data ya, eh, berarti di sini permasalahannya hanya dividen saja lagi ya. Menunggu dividennya membaik berarti seperti apa? Berarti kita menunggu RUPS-nya ya. Kita misalnya mengecek kalau 10% ini 1 ya, berarti ini di sekitar 60% ya. Atau di sekitar 50%. Ya, di sekitar 50%. Kalau memang kita mau mengejar di triwulan ini ya, berarti ya yang kita tunggu adalah mereka RUPS, dan di RUPS itu mereka mengambil keputusan itu minimal di 50% ya. 45 gimana? 45 belum, berarti di 50 ya. Sekitar 50% itu baru. Jadi menunggu DPR-nya membaik ya, hanya dividen payout ratio-nya di sini pun di sekitar 50% ya. Bagi kita yang mau klop ya, artinya ada dividennya. Bagi Anda yang mau mengejar valuasinya mungkin saja tadi di seperti itu. Tetapi riskannya kalau harganya turun ya, dividennya kecil, kita agak was-was juga. Next, Nelly ya. Nelly, oke. Pelayaran ya. Pertama, dari semua data coba kita cek semuanya memenuhi kriteria ya. Meskipun di sini ya saya highlight saja di sini sebenarnya oke saja, saya highlight saja sedikit supaya agak kelihatan ya. Bahwa di sini non wildcard-nya sekitar 8 persenan ya. Non wildcard-nya sekitar 8 persenan. Ini istilahnya kalau memang pengendali mau menggerakkan ini jauh lebih mudah ya. Tapi jumlahnya ini sudah di atas dari 7,5 ya. Jadi untuk Nelly ini keuntungannya ya, dari segi modal dulu ya, dari segi modal ada peningkatan ya. Dari segi modal ada peningkatan, dari segi keuntungan juga ada peningkatan. Coba kita lihat dari tahun ke tahun ini ada peningkatan juga. Dari 2022 ke 2023 itu naik 81%. Dari 2023 ke 2024 itu naik 5% saja ya. Jadi growth-nya agak menurun ya. Tapi dia tetap untung ya, seperti itu. Selanjutnya dari segi harga ini ada turun ya. Jadi valuasinya meningkat, harganya turun ya. Aset lancarnya meningkat ya. Meningkat ya. Hutang meningkat ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini ada mix ya. Aset lancarnya meningkat tapi hutangnya juga meningkat. Untuk valuasi ini meningkat, harganya yang turun. Selanjutnya kita cek dari segi keuntungan ya, memang ada penurunan juga keuntungan bersih, tapi masih dalam kategori untungnya besar ya. Karena untung besar seperti biasa, kita tidak punya target ya. Kita tidak menetapkan target berapa seperti di sini ya. Kita tidak menargetkan di harga ini ya. Namun apakah saat ini saat yang tepat untuk beli misalnya ya. Dari data yang kita dapatkan di sini valuasinya ya, kalau misalnya mau beli sekarang kita dapat diskon 62%. Berarti di sini ya seperti ini ya. Bahkan ini fast grower valuasinya murah, ini kalau menurut saya termasuk yang luar biasa. Kenapa? Harganya di bawah ini ya. Mungkin nanti perlu dicek juga lebih jauh kenapa sampai jauh di bawah di situ. Untungnya ini ya 26% termasuk fast grower. Bahkan mereka juga tetap ada growth-nya ya 5%.
tapi harga ini mengalami penurunan. Ini kalau istilahnya ini ya kita dapat diskon yang besar ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen ya. Di tahun yang lalu itu sekitar 30%. Tahun ada penurunan sih, ada ya dari 46 ke 30. Tetapi kalau misalnya tetap kita jadikan ini, misalnya kita jadikan bahwa 30% ini sebagai patokan, berarti kita akan dapat sekitar 31 atau setara dengan 8%. Berarti dividennya ini sudah memenuhi kriteria kita ya. Dividennya memenuhi kriteria. Jadi simpulannya awalnya seperti apa? Kalau sekarang bolehkah beli? Ya, termasuk sudah memenuhi kriteria untuk beli. Dan selama menunggu ini dividennya juga menyokong untuk kita menunggu ya. Untuk free cash flow 30% makin bagus lagi ya. Hanya mungkin tadi sedikit permasalahannya jumlah retailnya saja ya. Yang 8%-an, tetapi kalau menurut saya jumlah sebesar ini ya sudah di atas dari 7,5 tadi ya, mungkin seperti itu. Lalu opini saya terhadap perusahaan ini seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya, dengan tanpa melihat proyeksi ke depan, bidang usaha misalnya pelayaran seperti apa, apakah dia sunset dan lain-lain, kita tidak melihat yang seperti itu. Silakan Anda cek lagi yang seperti itu nanti. Cuma dari data yang kita dapatkan sekarang bahwa dia layak untuk investasi ya. Selanjutnya tinggal Anda cek ya apakah GCG perusahaannya itu mendukung juga. Kalau mendukung berarti silahkan dilanjut, kalau tidak jangan dilanjut ya. Itu yang pertama. Dividen ya, yang seharusnya kan kita dapat 31, mereka sudah membagikan 14%-nya atau Rp15. Kalau misalnya kita beli sekarang berarti kita masih ada sisa 17. Bagi yang sudah beli lebih dulu berarti ini ya akan dapat 32 semuanya ya. Jadi simpulannya apa? Sekali lagi kalau menurut opini saya pribadi bahwa perusahaan ini layak investasi ya. Kemudian bagi yang belum akan dapat 17, bagi yang sudah berarti akan dapat 32 plus. Kalau memang masih ada dana berarti masih diberi kesempatan untuk menambah muatan di sini. Seperti itu pemahaman saya ya. Selanjutnya kita masuk ke MBAP, Mitra Bara Adi Perdana Tbk ya. MBAP. Itu bara ya. Dari 3 data yang kita punya ini secara umum bahwa semuanya memenuhi kriteria. Jumlah non-marketnya ini 9,7% saja. Saya highlight seperti ini. Dia di atas 7 tapi memang agak kecil, tetapi kalau menurut saya sudah highlight saja kurang dari 10% tidak apa-apa. Cuma istilahnya untuk FCA sudah agak jauh dari misalnya purple option ya, tidak di 7,5. Selanjutnya dari segi modal ini ada peningkatan, kemudian keuntungan juga ada peningkatan dari 3 triwulan. Kalau misalnya dari per tahun ini mungkin ada sedikit sedikit ya, mungkin di sini semula ini mungkin waktu 2022 itu kan sedang hype-nya, jadi mereka untungnya besar, kemudian di tahun 2023 ini harganya turun, jadi sekitar 272 dan sekarang juga dia turun ya, turun 7,5% ya. Jadi simbolannya seperti ini, dari tahun ke tahun ini ada penurunan keuntungan ya. Namun dari segi
per kuartal di tahun ini mereka mulai membaik ya. Dari yang sebelumnya di sini dia termasuk kategori slow grower atau untungnya kecil ya. Sekarang sudah masuk ke stalwarts, artinya apa? Untungnya sudah sedang ya. Untungnya sedang. Semula dia untungnya kecil. Sudah membaik dari segi per kuartal, tetapi kalau dari segi annualnya per tahunnya dia mengalami penurunan ya. Jadi seperti itu ya. Dengan kategori stalwarts berarti kita bisa men-trigger di sini ya. Di target PBB 2,5 ya. Sekarang 0,5 berarti masih jauh ya. Dari 1.500 ke 6.083 itu ada 287%. Berarti ada potensi untuk multi bagger. Sekarang kalau kita beli apakah kita dapat diskon? Iya, kita dapat diskon 38%. Dari mana saya mendapatkan ini? Saya mendapatkannya dari per 10 ya. Bukan per 10, per 1 ya. Karena saya tidak mengalihkannya dengan 10. Sudah saya kalikan dengan 10 berarti ya. Ini seperti itu. Jadi untuk stalwarts kita menghendaki biasanya harganya valuasinya di murah, berarti dengan stalwart dan valuasi murah berarti apakah layak masuk? Mungkin sudah layak untuk masuk ya. Di 2012 harga sekarang 1.500 berarti di antara ini dan ini berarti kategorinya sudah murah. Berarti kalau untuk beli ini sudah layak ya. Tinggal kita mencari konfirmatornya dividen. Ini dividennya ya dari termasuk di bawah 30% dividennya ya. Kalau menurut saya pribadi ini dividennya di bawah 30 dia termasuk kecil ya. Kemudian dari Rp23 ini pun ternyata dividen yieldnya ini hanya 2,3 ya. Berarti di bawah 5%. Dengan demikian bahwa valuasinya memang murah, layak untuk kita beli, tetapi dalam perjalanannya nanti ya kita kalau memangnya berlaku seperti ini maka ya upah kita menunggu termasuk kecil seperti itu ya. Free cash flow-nya aman, aset lancar aman, utang lain-lainnya ini aman ya. Jadi secara umum bahwa ketahanan perusahaannya oke. Berarti dari semua data yang kita dapatkan ini, highlight kita adalah berarti dividennya saja yang kecil ya. Dividennya yang kecil. Berarti kalau menurut saya pribadi tentu saya akan ya menunggu dividen payout ratio-nya membaik ya. Di sekitar berapa? Kalau begitu kita berasumsi begini ya. Kalau itu 3,7 di 5 mungkin di 40 misal. Ya, sudah bisa. Atau di 35 pun mungkin sudah bisa ya. Ya, di 35 sudah lebih dari 5%. Jadi mungkin ya, kalau menurut saya pribadi kita menunggu berarti RUPS ya. Mudah-mudahan di RUPS itu nanti ada kebijakan dari manajemen bahwa nanti dividennya ditingkatkan, dibesarkan di atas dari 5% sehingga paling tidak ya kita mendekati inflasi lah. Kalau sekarang kita dapat berarti kita dividen yang kita dapatkan itu belum memenuhi ekspektasi untuk bisa melawan inflasi. Untungnya di sini bahwa mereka belum membagikan interim ya. Berarti nanti langsung final, berarti kalau misalnya kita beli sekarang kita dapat di Rp59-nya ya. Tapi tetap saja jumlahnya tadi kurang dari 5%. Itu pemahaman saya tentang MBAP ini ya. Selanjutnya CBPE ya. CBPE ini
Citra Buana Prasida. Oke. Saya tidak bahas apa bidangnya. Dari data yang kita dapat di sini highlight-nya tidak ada, berarti perusahaan ini data awalnya ini memenuhi kriteria ya. Tinggal kita cek dari segi modal ini meningkat ya dari 177 ke 200. Keuntungan ini naik sangat sedikit ya, berarti di sini valuasinya meningkat tapi sedikit ya. Untuk harga malah meningkat ya, jadi valuasinya sedikit naik, harga meningkat. Untuk aset lancar malah menurun, asalnya naik kemudian turun drastis. Hutang ini berkurang ya. Jadi di sini valuasinya mix ya. Dan ketahanan perusahaannya juga mix seperti itu ya. Kemudian kita cek dulu dari segi growth keuntungannya di tahun 2022 ke 2023 ini ya, perbandingannya growth-nya naik 100% ya. Dari 15 ke 30, sekarang di 41 naik sekitar 35%. Berarti growth untungnya ini sangat bagus ya. Dari 30 ke 41 jadi naiknya 30%. Oke, selanjutnya dari segi per kuartal ini kita lihat bahwa keuntungannya ini 19%. Kategori perusahaannya kalau menurut opini saya dia termasuk untung besar ya. Berarti angka di sini tidak menjadi target kita ya. Meskipun di sini 0,91 PBB-nya ya. Bisa saja dia menjadi target misalnya di 175%, tetapi saya lebih cenderung bahwa kita tidak mentargetkan di situ, kita mengejar saja valuasinya sampai sejauh mana. Apakah dengan fast grower ini kita dapat diskon? Ternyata kita dapat diskon 54% ya. Kita dapat diskon 54% atau PER-nya sekitar 4,5 ya. Berarti di sini kita dapat diskon yang besar ya. Padahal kan istilahnya untuk fast grower cukup di harga ini saja ke bawah sudah oke ya. Tetapi kita malah dapat jauh di bawah dari ini ya. Ini luar biasa. Bagi investor ini luar biasa. Valuasinya murahnya ya. Hanya ini saya mau cek dulu ya tentang dividennya apakah benar seperti ini ya. Menurut data di Stockbit memang dividennya hanya Rp1 ya. Ini berarti ya dengan Rp1 itu berarti hanya 3% ya. Berarti dividennya termasuk kecil, sini ya. Dividennya termasuk kecil sehingga dividen yield-nya hanya 0,71 ya. Mungkin saja di sini ya manajemen beranggapan mungkin di sini harga mungkin sudah mewakili, bisa juga ya, sehingga dividennya tidak mesti harus besar, mungkin seperti itu. Tetapi kalau menurut syarat opini kita bahwa di sini minimal ya keuntungan perusahaan, dividennya itu ya minimal 30% dan di sini minimal 5%. Selanjutnya dari segi yang lainnya tadi sudah oke, tidak ada masalah ya. Berarti untuk ketahanan perusahaannya sudah aman ya. Dari data yang kita dapatkan berarti sebenarnya bahwa kalau kita cek dari segi valuasi ini saatnya untuk beli, tetapi kalau misalnya kita beli sekarang harganya murah, mungkin saja turunnya tidak terlalu jauh, tetapi upah menunggu kita yang agak kecil ya. Tapi saya tidak melihat chartnya, mungkin misalnya chartnya di sini naik misalnya
beratus-ratus% bisa saja ya. Tapi dari segi kita yang mensyaratkan ada dividen, berarti di sini ya permasalahan menurut saya bahwa di sini kita mengharapkan dividennya ini tidak dalam kategori yang sekecil ini. Kalau seperti ini mungkin di 20% sudah cukup kayaknya ya, hampir 25. Ya, di 25% saja sebenarnya ya, misalnya kalau manajemen ini memahami investor ya, di 25% saja sudah cukup ya. Apalagi kalau sampai di 30% misal, itu ya sudah di 60% ya. Jadi seperti itu mungkin pemahaman saya. Kita menunggu ya, kalau misalnya sesuai pemahaman kita tentang upah menunggu, berarti kita menunggu RUPS-nya ini ada keputusan misalnya tadi di 30%. Sehingga kita mendapatkan dividen yang memenuhi kriteria kita ya, seperti itu ya. Kalau tidak ya pemahaman saya kita harus menunggu lagi ya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda yakin istilahnya tidak dengan valuasi, berarti silahkan saja dibeli atau silahkan cek lagi HGCG perusahaannya ya. Tapi pemahaman saya seperti ini. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk beberapa emiten kali ini. Agak larut malam juga ya. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini hanyalah bahan edukasi ataupun step-step ya, langkah-langkah untuk bagaimana menentukan ya fundamental sebuah perusahaan apakah layak atau tidak. Menurut opini saya pribadi bisa benar, bisa salah. Karena itu segala risiko adalah tanggung jawab investor masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.